diselenggarakan secara transparan, saya kira itu tidak akan dipolitisasi. Kalaupun ada misalnya jauh itu diselenggarakan secara transparan, saya kira itu tidak akan dipolitisasi. Kalaupun ada misalnya dinamika internal, itu hal yang wajar sejauh memang itu bisa diproduktifkan dalam mendorong reformasi yang positif bagi kepolisian. Misalnya seperti ini. Sekarang kepolisian ada puluhan orang yang diperiksa telah melakukan pelanggaran kode etik. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita mau menghindari friksi internal, maka mereka tidak diperiksa? Susah. Jadi harus dong, tapi kemudian harus transparan, harus terbuka. Transparan, dan buktinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebenarnya bukan hanya pelanggaran kode etik, tetapi juga apa yang dilakukan oleh mereka sudah merupakan pelanggaran hukum pidana, menghilangkan bukti, merusak bukti, atau menghancurkan bukti misalnya. Jadi tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan di internal kepolisian menurut saya tidak cukup hanya dengan pemeriksaan internal kode etik profesi atau misalnya penempatan khusus. Memang apa yang mereka lakukan melanggar kode etik profesi kepolisian, tetapi bukan hanya itu, melainkan juga pelanggaran hukum pidana, dan pelanggaran hukum pidana di sini ancaman hukumannya bisa 4 tahun, bahkan bisa di atas 5 tahun. Misalnya kalau kita baca pasal 233 tentang obstruction of justice, atau dengan pasal 52 KUH pidana yang memberi tanggung jawab lebih besar kepada penegak hukum, kepada pejabat penegak hukum termasuk kepolisian, untuk tidak merusak bukti atau menghilangkan bukti dengan cara-cara yang koruptif atau dengan cara apapun, pengaruh, komunikasi, surat, dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka misalnya terlibat di dalam tindakan obstruction of justice yang melanggar pasal 233 KUHP dan pasal 52 KUHP, maka tidak cukup ditempatkan secara khusus. Mereka harus ditahan dalam proses pidana. Jadi saya kira kepolisian sekarang ditunggu oleh masyarakat, apakah berani misalnya mengambil tindakan proses hukum pidana, menahan atau bahkan menetapkan mereka sebagai tersangka dari pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua.